Saya akan bercerita hari ini terkait dengan bagaimana bertoleransi dengan agama-agama lain. Karena baru-baru ini Indonesia kedatangan salah satu petinggi agama Katolik yang ada di Vatikan, yang bernama Paus Fransiskus. Sebelum kita lanjut ke cerita inti, jangan lupa subscribe channel ini untuk memberikan semangat kepada kami dalam membuat video-video menarik yang selanjutnya. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, kata Michael Trias, bertujuan untuk menghargai kebebasan beragama, terutama bagi umat Katolik. Paus Fransiskus juga ingin mempelajari kembali bagaimana negara yang sangat beragam ini mampu menjaga kerukunan antara agama. Kunjungan ini tidak hanya memiliki makna penting bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan antara agama dan menyampaikan pesan perdamaian. Paus Fransiskus dilahirkan di Argentina pada 17 Desember 1936 dengan nama kecil Jorge Mario Bergoglio. Ia adalah anak pertama dari 5 bersaudara dari sebuah keluarga imigran dari Italia. Ia menyandang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires, lalu memilih masuk seminar mempelajari teologi dan filsafat. Pada tanggal 4 September tahun 2024, Paus akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka. Ia akan bertemu dengan pejabat pemerintahan, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Aula Istana Negara. Selain itu, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dalam sebuah pertemuan bersejarah yang berlangsung di Masjid Istiqlal, sebuah momen yang sangat simbolis, yaitu ketika Nasaruddin Umar mencium kening Paus yang berusia 87 tahun tersebut. Momen tersebut segera mencuri perhatian banyak orang. Ketika kita membicarakan sikap seorang imam besar Masjid Istiqlal yang mencium kening Paus Fransiskus, pertanyaan yang muncul adalah apakah hal ini dibolehkan dalam Islam? Bagaimana pendapat antum soal orang yang mencium tangannya salah satu pemuka agama gitu misalnya, yang di luar akidahnya gitu, dicium tangannya, kemudian ada yang menangis gitu segala macam, misalnya gitu ya. Pandangan antum bagaimana tuh? Pernah kejadian nggak secara sirah dulunya? Iya, Nabi aja nggak mau jadi cium tangan. Nabi aja nggak mau ya? Nabi aja nggak mau. Ada kejadian begini, Mas Ari. Sahabat Nabi ada namanya Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah ini tertawan di perang pada masa Umar menghadapi Romawi. Nah, kata Raja Romawi kan adik kuasa tuh, itu, Yeah. kan. Tapi kemudian dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin pada akhirnya. Tapi Raja Romawi ini menawan orang-orang muslim, dipanggil salah satu dari mereka yaitu Abdullah bin Hudzafah. Dia ingin menguji keteguhan iman orang-orang mukmin itu, pengikut Nabi Muhammad itu sebatas apa. Dia bilang begini, Tanassar, masuklah Nasrani. Niscaya aku akan bagi kerajaan menjadi dua, sebelahnya bagimu, sebagiannya untukku. Bagi dua nih, dan aku akan berikan putriku sebagai istri untukmu. Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, kamu kasih semua saja, aku nggak bakal lakukan. Kalau begitu, aku akan bunuh engkau. Kata Abdullah bin Hudzafah, if'alu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian inginkan. Lalu disiapkan satu bejana yang dipanaskan di api. Lalu dimasukkan salah seorang tawanan kaum muslimin di situ di depan mata Abdullah bin Hudzafah. Sampai tidak ada yang tersisa kecuali tulang. Itu kan psycho-war kan. Memang perang psikologis tuh. Akhirnya sekarang giliran kamu tuh. Kalau kamu tidak mau, nasibmu akan sama seperti itu. Apapun yang kalian mau lakukan, lakukan, kata Abdullah bin Hudzafah. Akhirnya kata raja itu menakut-nakutin dia, ayo bawa, dekatkan dia ke api itu, ke bejana tadi, lemparkan dia ke dalam itu. Ketika sudah dekat, udah rasain panas, Abdullah bin Hudzafah nangis. Wah, raja merasa menang tuh.
Kata raja, berhenti. Deketin ke sini. Dia merasa bahwa ini kemenangan. Akhirnya dia takut juga, nangis. Kata raja, kenapa kamu nangis? Takut? Enggak, aku menangis bukan karena takut. Aku menangis karena menyesal. Kenapa cuma punya satu nyawa untuk syahid di jalan Allah? Masya Allah. Sekiranya aku punya nyawa sebanyak rambut yang ada di tubuhku dan satu persatu dapat merasakan syahid di jalan Allah, itu yang paling aku inginkan. Subhanallah. Lihat keteguhan tuh, izzah di depan orang non muslim tuh. Itu yang digambarkan anak orang Palestina sekarang ya. Nah, akhirnya kata Raja Romawinya begini, udah, kamu cium kepalaku, kamu kubebasin. Begitu? Iya, kamu cium kepalaku, kamu kubebasin. Kata Abdullah bin Huzafah, kalau semua tawanan kaum muslimin dibebasin, baru aku mau. Subhanallah. Akhirnya raja itu mau coba. Semuanya. Akhirnya dicium sama dia. Pulang ke Madinah dengan seluruh tawanan yang selamat itu. Disambut oleh Umar bin Khattab di gerbang kota Madinah. Lalu Umar berkata, setiap muslim berhak untuk mencium kepala Huzafah, Abdullah bin Huzafah. Dan aku adalah orang yang pertama menciumnya. Lalu Umar mencium kepala Abdullah bin Huzafah. Apa yang dapat kita ambil pelajaran situ? Allah. Mencium kepala itu berarti pengagungan, penghormatan. Dan Umar melakukan itu karena Abdullah bin Huzafah teguh dengan agamanya, teguh dengan akidahnya, sekaligus memperhatikan nasib kaum muslimin. Itulah izzah. Masya Allah. Jadi ketika mencium itu, ya harus ada sesuatu yang menjadi bukti. Pasti ada motornya apa, penggeraknya pasti. apa gitu. Masya Allah ya, kisah ini aja udah menggambarkan banyak hal sih sebenarnya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita biar kita meresponnya juga nggak salah gitu ya. Betul. Gitu. Wah luar biasa ini obrolan kita ya. Ternyata semua yang terjadi ini udah pernah ada contohnya dahulu ya. Nggak perlu kita gambarkan atau mengentari apa yang udah kejadian, tapi cukup dengan apa contoh-contoh yang sudah ada dan tinggal kita. Siapa yang kaya referensi sejarah akan bijak menghadapi masa depan. Berarti sebenarnya kehidupannya hanya berputar aja. Berulang aja ya. Berulang terus. Oh. Waduh, Masya Allah luar biasa. Guys, ini banyak hal yang terjadi juga. Justru saya sendiri banyak baru tahu ya, banyak baru seolah-olah baru terbit kemarin ini yang pengen diomongkan. Dan di sini ini sebagai bukti bahwa sebenarnya ya ajaran toleran itu sudah ada dari zaman dahulu. Tapi lebih kepada bagaimana menyikapi dengan proporsional. Bagaimana juga cara menghormati tamu juga mulia gitu ya. Betul. Tapi lakukan dengan profesional. Jangan sampai kemudian mengorbankan izzah atau juga mungkin bahkan akidah gitu. Ada satu sebenarnya mau tanya sebelum tutup gitu kan. Mirip seperti tadi ya, ketika kemudian di dalam masjid itu kan hanya ada semua yang berhubungan dengan penyembahan kepada Allah. Disebutkan nama Allah. Ditinggikan nama Allah. Di kitabnya gitu misalnya. Dan ketika dibacakan, ada yang justru mungkin mensekutukan Allah. Tentunya Allah nggak akan senang dengan hal itu kan berarti. Bagaimana dengan saya lihat ada sebuah gambar gitu, misalnya ada kelompok jemaah yang lagi berzikir rame-rame tapi pakai topi akidah yang berbeda gitu. Itu lumayan viral juga gitu. Pandangan antum gimana? Apakah ini para ulama ini, bukan pandangan saya, para ulama menyebutkan haram menggunakan simbol-simbol yang khusus digunakan oleh agama tertentu. Nggak boleh. Kenapa Mas Ari pakai jeans? Karena jeans bukan simbol bagi agama tertentu. Tapi kalau salib simbol bagi agama tertentu. Kemudian ada patung Buddha, misal simbol bagi agama tertentu. Topi Santa Claus simbol bagi agama tertentu. Haram, nggak boleh. Dan itu nggak ada hubungannya dengan toleransi. Nggak ada hubungannya dengan toleransi. Toleransi itu tetangga kita, agama apapun sakit, kita jenguk, butuh pertolongan, kita tolong. Lagi butuh pinjaman duit, kita pinjamin. Itu. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan hubungan baik antara sesama manusia, termasuk dengan non-muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, selama seseorang tidak memerangi umat Islam karena agama yang menyerang mereka, umat Islam diperbolehkan untuk memperlakukan mereka dengan kebaikan dan keadilan. Ini adalah landasan penting dalam membangun toleransi antara umat Islam dan Muslim.